Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sangat-sangat berharga Kau berikan kepada kami supaya kami bisa datang, bersekutu, berkumpul. Sebagaimana gereja mula-mula memanfaatkan, menggunakan waktu yang semaksimal mungkin mereka berkumpul pada hari pertama dalam minggu itu. Untuk belajar dari firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan Tuhan hadir di persekutuan mereka, Engkau juga hadir di sini karena janji-Mu di mana 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau ada di sana. Kami aminkan itu karena seperti pujian tadi berkata, Yesus lebih besar. Yang hidup di dalam kami lebih besar dari apa saja yang ada di dunia ini. Karena segala kuasa sudah diberikan kepada Dia di bumi dan di surga. Dan kuasa itu yang membuat kami ada, kuasa itu yang menuntun kami, kuasa itu juga menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Amin. Amin. Ya, saya senang lagu pertama dan lagu terakhir tadi. Lagu terakhir berkata, Yesus terlebih besar. Ya. Nah, kadang-kadang kita aminkan nak hal itu. Kita percaya nak Yesus itu lebih besar dari segala-galanya. Ya. Saya rasa apa yang ada di dalam hidup Yusuf, ya, dia tahu itu lebih besar dari semua kejahatan-kejahatan yang dia alami, yang memproses dia hingga tiba di Mesir menjadi pemimpin utama di sana. Selain Firaun. Hari ini saya akan meneruskan, seperti janji saya meneruskan khotbah saya tentang Yusuf. Tetapi kali ini kita melihat rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidupnya, dalam hidup orang percaya. Dan itu dibuktikan. Bahkan kita melihat ada gambaran Yesus dalam kehidupan Yusuf. Nah, nanti dalam konklusinya kita akan menanyakan diri kita, apakah kita Yusuf di zaman ini? Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Mungkin kita akan baca secara bergilir. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6 sampai 14. Ya, mungkin saya minta Joe baca 2 ayat, yang lain 2 ayat dan seterusnya. Mungkin terakhir yang paling banyak. Ya, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul 7 ayat 6. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Berikut, Didi. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkan pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkannya, mengaruniakan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Ayat 12. Ya. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama.
Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Terima kasih. Sampai situ aja. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah khotbah Stefanus sebelum dia dirajam batu ya. Tapi lihat bagaimana dia menceritakan cerita Yusuf ini, yang membuat akhirnya para rabi saat itu merajam dia karena mereka tersinggung. Memang dia singgung tentang Yesus yang menghancurkan bait Allah dan fungsi bait Allah dikasih tahu, dan mereka tersinggung sekali. Kadang-kadang orang-orang tradisi kalau dikorek soal hal seperti ini juga tersinggung. Banyak orang-orang di gereja juga tersinggung kalau ada sesuatu yang menyentuh hati mereka. Saudara, di dalam Alkitab ada 2 nama Yusuf yang sangat menonjol. Ya, selain Yusuf Arimatea, tapi ada Yusuf ayah tiri daripada Yesus, anak Allah, ya. Dan di sini di dalam Perjanjian Lama ada Yusuf yang sebagai anak Yakub kemudian menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf adalah anak terakhir dari ke-7 orang kudus waktu itu yang dibicarakan dalam kitab Kejadian. Kita sudah membahas waktu ini 2 minggu yang lalu. Dan ya selain itu kita melihat, kalau kita lihat orang-orang penting itu dari Adam, Habel, Nuh, Abraham, Isa, Yakub, dan Yusuf, itu luar biasa. Nah, pasal-pasal berikutnya di dalam kitab Kejadian itu banyak bercerita tentang Yusuf. Saya sudah katakan dari pasal 37, pasal 50, itu bukan cerita yang singkat. Nah, segala sesuatu yang ditekankan sedemikian rupa dalam Alkitab, berarti itu penting. Ya, saya anjurkan saudara baca cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab dan tempatkan diri saudara di sana. Itu luar biasa dan akan memberkati, karena apa yang kita pelajari tentang kehidupan mereka, panggilan mereka, perjalanan hidup mereka, penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya, kita akan sungguh-sungguh terkagum-kagum. Karena ternyata penyertaan Tuhan tidak selalu mulus. Nah, bangsa Israel dikatakan 400 tahun prosesnya itu. Jadi jangan saudara cepat give up kalau ada proses dalam hidup ini. Yusuf diproses, Abraham diproses, tapi end-nya itu, akhirnya itu yang penting. Awalnya bagus, bagaimana pertengahannya itu? Ya, mari saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, jangan gampang give up. Jangan. Karena proses itu penting. Emas yang murni itu diproses sehingga menjadi sesuatu yang berguna, ya. Ini ada seorang tokoh penafsir Alkitab. Saya senang, saya akan banyak mengutip dari tokoh-tokoh penafsir ya. Dia berkata begini tentang Yusuf. Ini adalah kehidupan Yusuf yang menjelaskan pertumbuhan orang Ibrani yang luar biasa dari segelintir gembala mengembara menjadi koloni besar di Mesir. Tetapi tidak ada keraguan alasan utama mengapa kehidupan Yusuf digambarkan dengan sangat mendetail, karena hampir semua dalam kehidupannya menggambarkan sesuatu yang hubungan dengan Kristus. Antara sejarah Yusuf dan Kristus kita dapat melacak sepenuhnya 100 poin dari analogi. Ini 100 poin. Ini tokoh-tokoh ini tidak sembarangan, mereka pelajari luar biasa gambaran-gambaran kehidupan Yusuf. Nah, saudara, Yusuf adalah tipe yang jelas sekali, ya.
Yusuf adalah tipe yang jelas atau gambar dari Kristus yang akan datang. Jadi jauh sebelumnya sudah digambarkan. Saya kadang-kadang berpikir ya, Muhammad dibandingkan dengan Kristus, Muhammad dibandingkan dengan Yusuf aja sudah jatuh dia. Ya, Muhammad dibandingkan dengan Yusuf jauh, ya. Berapa orang mengatakan bahwa tidak ada anti-tipe Yusuf, tapi sebenarnya ada. Dalam Perjanjian Baru, catatan Scofield Bible ya, dikatakan ini. Kejadian pasal 37 ayat 2. Hal ini menegaskan bahwa Yusuf adalah tipe Kristus. Jadi salah kalau dikatakan tidak demikian. Keempat Injil dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa kehidupan Yusuf dalam banyak hal merupakan tipe dan Tuhan Yesus Kristus adalah antitipenya. Pemenuhan tipe. Sebagaimana catatan Scofield selanjutnya berkata, analogi ini terlalu banyak untuk menjadi sesuatu kesengajaan, dikatakan. Kemudian Arthur Pink dia katakan memberikan 100 poin analogi perbandingan antara Yusuf dan Yesus anak Allah. Nah, saudara, tentu saja tidak mungkin dapat memberikan semua dari 100 poin ini dalam khotbah sesingkat ini. Tidak mungkin. Karena itu membutuhkan beberapa hari ya kalau dikupas semua itu. Mari saya akan berikan beberapa poin. Yang pertama, kelahiran Yusuf dan kelahiran Yesus, keduanya adalah satu mujizat. Ya, keduanya adalah satu mujizat. Ibu Yusuf adalah Rachel, istri Yakub. Dia tidak bisa memiliki anak, dikatakan. Dia menangis kepada suaminya. Tangisannya, berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Yakub menegur dan berkata, Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Apakah aku, dia katakan, pengganti Allah yang telah membuat kamu tidak memiliki anak? Jadi Yakub langsung meresponi. Tapi beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Dikatakan di dalam Kejadian 30 ayat 20-24, lalu ingatlah Allah akan Rachel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Berapa tahun baru dijawab. Allah mendengar jeritannya. Allah mendengar jeritan saudara. Saya tidak tahu jeritan yang terdalam. Tapi ingat, Allah yang menyertai kita selalu mendengarkan kita. Jawabannya ya mungkin, tidak. Tinggal tunggu saja. Jawabannya selalu ada. Ini ya, seperti yang saya katakan, saya akan banyak mengutip. Dr. J. Vernon McGee berkata, kelahiran Yusuf adalah mujizat, dan hal itu oleh campur tangan Allah sebagai jawaban atas doa. Tuhan Yesus lahir dari anak darah. Kelahirannya adalah mujizat. Malaikat itu berkata kepada perawan Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 35,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lihat perbandingannya. Saudara, luar biasa. Kalau Tuhan berencana, dia tidak pernah gagal. Kalau dia punya rencana dalam hidup saudara, tidak pernah gagal. Iblis berusaha menggagalkan kelahiran Yesus, bukan? Iblis berusaha menggagalkan rencana Allah dalam hidup Yusuf, tapi tidak bisa. Yang kedua, saya akan cepat aja. Kedua, baik Yusuf maupun Yesus mendapatkan kasih istimewa dari Bapaknya. Kejadian pasal 37:3 berkata, Israel atau Yakub telah lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ada alasan dia mengasihi. Karena sudah tua sekali. Lalu diberikan anaknya bernama Yusuf. Nah, ketika Yesus lahir, ketika ia keluar dari air, suara berkata, ya, inilah anakku yang kekasih waktu dia dibaptis, ya, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baik Yusuf, baik Yesus waktu lahir ada perkenanan Allah. Ketiga, baik Yusuf maupun Yesus memulai pelayanannya di bumi pada usia 30 tahun. Bukan secara kebetulan. Ya. Kejadian pasal 1:41-46 mengatakan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Nah, itu adalah ketika Yusuf memulai pekerjaannya pertama dalam hidupnya. Perjanjian baru menjelaskan ketika kepada kita ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur berapa? Kira-kira 30 tahun ketika ia memulai pekerjaannya utama dalam hidupnya. 30 tahun. Ada orang berkata umur 30 tahun itu adalah umur yang sangat produktif. Ya. Tapi umur 60 juga produktif kok. Pak Rudi masih produktif ya. Siapa yang Tante Siti juga masih produktif. Bersaksi terus ya. Haleluya, haleluya. Tetapi memang Yesus waktu disalibkan umurnya sekian, itu umur yang sangat produktif. Ya, dia meninggalkan legasi yang luar biasa. Amin. Keempat, baik Yusuf maupun Yesus dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini lagi. Kita diberitahu dalam Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Dia kata kepada Yusuf, apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dibenci. Dan bagaimana dengan Yesus? Mari kita lihat. Saudara-saudara Yusuf membencinya karena ayahnya sangat menyayanginya. Kadang-kadang bersaudara, hati-hati ya kadang-kadang. Kalau ada di favorit, saya menemukan ada beberapa keluarga menyayangi satu anak melebihi dari yang lain. Akhirnya menimbulkan permasalahan. Mungkin karena penampilan, mungkin karena pandainya, mungkin karena ini dan itu. Tapi seharusnya kita belajar. Ya, kita belajar. Saya sudah katakan tadi, memang Yakub mempunyai alasan untuk menyayangi Yusuf ya, karena dia lahir waktu Yakub sudah tua.
Nah, saudara-saudara Yusuf membencinya karena ayahnya sangat menyayanginya. Dan mereka membenci Yusuf dan berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Memang mimpinya Yusuf itu luar biasa ya. Tapi serba salah juga Yusuf ya. Nggak mau kasih tahu, tetapi itu luar biasa mimpinya itu. Ya, mau dikasih tahu salah, tidak mau kasih tahu salah. Tapi ya harus diberitahu. Dan perjanjian baru, Yesus berkata, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Mirip kan? Ya. Jadi bangsa Israel pada saat itu di zaman Yesus menolak Yesus, tidak mau Yesus menjadi raja. Dan Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Wow. Mari kita melihat pendapat Dr. Thurman. Yusuf mendekati saudara-saudaranya, namun mereka berkomplot melawan dia. Dia mengenakan jubah berwarna-warni yang merupakan tanda posisi. Kita harus ingat bahwa Yusuf lebih muda dari saudara-saudaranya, namun ia berada dalam posisi di atas mereka. Jadi semua itu menjadi dasar kebencian dan kecemburuan mereka hingga sampai pada titik pembunuhan. Itu pendapatnya. Kelima, baik terhadap Yusuf maupun Yesus, saudara-saudaranya bermufakat untuk membunuhnya. Ya, Kejadian pasal 37 ayat 18 mengatakan, dari jauh ia, Yusuf, telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Karena perjanjian baru kita baca dalam Matius pasal 26 ayat 3 dan 4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Luar biasa ya. Keenam, baik Yusuf maupun Yesus dijual dengan beberapa keping perak. Ini menarik. Sampai penjualannya mirip-mirip gitu ya. Dan mari kita melihat dalam Kejadian pasal 37 ayat 28. Ketika beberapa pedagang Arab lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail. Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Nah, 20 shikal perak itu harga yang berlaku pada saat itu untuk penjualan seorang remaja. 20 keping perak. Ya, itu karena Yusuf pada saat itu masih remaja, masih belum sungguh dewasa. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, ia pergi kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Itu kata Yudas, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Nah, 30 keping perak yang diterima Yudas
diperkirakan kalau dirupiahkan itu 5.880.000 kalau dirupiahkan. Jadi ini adalah shekel tirus kalau di Tirus ya. Tetapi jika ini sikal ada satu drachmen ya, maka 30 keping perak adalah gaji 4 bulan. Ya, 120 hari. Ini seorang buruh ahli dikeluarkan untuk membayar Yudas. Mahal ya. Tapi apa yang kita pelajari dari situ? Yang ketujuh, baik Yusuf maupun Yesus memiliki jubah berdarah. Ya, ada kesamaan lagi. Setelah saudara-saudara Yusuf menjual dia kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Melihat, ini mari kita lihat di sini ya, apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka mengambil jubah Tuhan Yesus dan mengguntingnya ketika dia disalib. Yohanes pasal 19 ayat 3 berkata, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, maka mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dan dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Jadi jubah juga diambil sebagai perbandingan, ya. Kemudian 8. Baik Yusuf maupun Yesus dipisahkan dari saudara-saudara mereka dalam waktu yang panjang. Mari kita lihat. Ini menarik. Dr. McGee berkata, setelah Yusuf dijual ke Mesir, ia tidak bisa melihat saudara-saudaranya selama bertahun-tahun. Kristus naik ke sorga. Ini perbandingannya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi sampai ia datang kembali pada kedatangannya yang kedua. Wow. Satu perbandingan yang luar biasa menarik. Kita sampai saat ini masih menunggu kedatangannya. Siapa yang suka menantikan? Excited untuk berjumpa dengan Yesus satu saat. 9. Baik Yusuf maupun Yesus turun ke dalam kegelapan. Yusuf dijual sebagai budak di Mesir, tipe dari kegelapan dan kematian. Mayat Yesus disegel dalam kegelapan kubur, sama-sama berada dalam kegelapan. Komentar dari Dr. Tihan ya. Yusuf dilucuti pakaiannya dan dilemparkan ke sebuah sumur agar mati. Tetapi ia keluar dari tempat kematian dan hidup seperti Yesus bangkit dari kubur pada hari Minggu Paskah pagi. Daud berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10. Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31 berkata, ini bicara tentang Kristus. Dengan demikian, baik Yusuf maupun Yesus turun ke dalam kegelapan dan bangkit seperti
dari antara orang-orang mati. Yang ke-10. Bagi Yusuf maupun Yesus menjadi penyelamat dunia. Ya. Setelah Yusuf dijual kepada orang-orang Arab seharga 20 keping perak, ia dibawa ke Mesir. Di Mesir kita melihat tipologi dia dan Yesus menjadi sangat kaya. Dr. Han berkata, Yusuf dibawa ke Mesir, sebuah gambaran dunia dia. Dia menjadi seorang hamba seperti yang dilakukan Yesus. Dan difitnah oleh istri Potifar, dilemparkan ke dalam penjara. Dia tidak berusaha membela dirinya, dan di penjara ia terhitung di antara para pemberontak seperti Yesus di kayu salib. Perbandingannya, sementara di penjara karena penolakan ia menjadi penyelamat juru minum raja, tetapi menjadi hakim bagi juru roti raja yang melambangkan dua pencuri yang disalibkan bersama Yesus. Sang juru minum dibebaskan dan kemudian menyebutkan nama Yusuf kepada raja yang baru saja bermimpi tentang hal yang menakutkan, mimpi misterius. Yusuf dipanggil dan menafsirkan mimpi Firaun. Ketahuilah, tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Kejadian pasal 42 ayat 9-30. Yusuf sangat ditinggikan. Kita melihat Firaun sangat terkesan dengan Yusuf dan ia menyebutnya seorang yang penuh dengan roh Allah. Wah, luar biasa. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi apa? Perdana menterinya, orang kedua setelah Firaun. Wah, bayangkan itu. Yusuf memimpin orang-orang Mesir untuk menyimpan makanan selama masa 7 tahun berkelimpahan. Kemudian 7 tahun berikutnya kelaparan terjadi. Apa yang dikatakannya digenapi. Mimpi itu luar biasa. Dan Tuhan bukan secara kebetulan mengizinkan Yusuf berada di Mesir. Kejadian 41, 55-57. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Ya, ini dia sudah tangan kanan sekarang. Pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Dengan demikian, saudara-saudara, Yusuf menjadi penyelamat dunia. Ya, kalau bukan Yusuf,
Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Mesir. Dr. McGee berkata, saya meminta perhatian Anda untuk fakta bahwa Yusuf adalah orang yang menyediakan roti. Ada paralel lain di sini. Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Sudah bisa melihat gambaran itu? Itu luar biasa, luar biasa. Juga dari seluruh bumi dikatakan, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Saudara, orang-orang dari seluruh dunia datang kepada Yusuf untuk mendapatkan roti. Dan Yesus berkata, dia adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, Yesus katakan, ia tidak akan lapar lagi. Luar biasa. Dan ini firman Tuhan masih berlaku. Saudara, kalau mau datang kepada Yesus, kalau saudara dalam kelaparan rohani, dia akan memberikan saudara makanan itu. Dan makan itu bersifat kekal. Amin. Yusuf menyelamatkan orang seluruh dunia yang datang kepadanya. Yesus menyelamatkan orang-orang yang mau datang kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, Yusuf mendengar ya, ada gandum di Mesir. Jadi mereka pergi kepada Yusuf untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Kaget di sana, ternyata ketemu adik mereka yang tadinya mau dibunuh. Tapi ya, ini luar biasa, perjumpaan yang luar biasa. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak mengenalnya. Mungkin karena pakaiannya gagah, ya, penampilannya gagah. Sedangkan kakak-kakaknya mungkin pakaiannya sudah pakai copang-camping karena kemiskinan, kelaparan di sana. Dan mereka tidak mengenalnya, dikatakan. Ketika mereka datang untuk kedua kalinya, disitulah Yusuf membuka diri, memperkenalkan siapa. Saya ingin saudara membuka Kejadian 45 ayat 1. Situ kita membaca, saudara-saudara, Yusuf sekarang sendirian dengan saudara-saudaranya yang pernah bermufakat. Dia tidak mau ada orang lain. Dia mau dengan saudara-saudara untuk saudaranya mau membunuh dia itu, dan mau melemparkan dia ke sumur dan sebagainya. Sekarang mereka berdiri di hadapannya sebagai Perdana Menteri. Wow. Perdana Menteri dari seluruh Mesir. Mereka belum mengenali siapa dia, tetapi dia mengenali mereka. Saudara yang kekasih, ini adalah satu bagian yang secara emosional, ya. Perjumpaan itu mungkin Yusuf meledak waktu itu. Luar biasa, secara emosi dia meledak sekali, ya. Karena mari kita melihat ayat ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di depannya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar orang-orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada isi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudara, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Dia tanya papanya.
Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut. Kenapa takut? Kalau orang bersalah pasti takut kan? Dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf, ini by God's grace, dia berkata pada saudara-saudara, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini. Nah, ini sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara bisa melihat jawaban orang yang tidak ada kepahitan, tidak ada kecenderungan untuk membalas. By God's grace, keluar kata-kata yang mau mengadakan rekonsiliasi. Ya. Perhatikan apa yang dikatakan Dr. Maggie. Yusuf mulai menangis dengan keras-keras. Tidak ada yang tahu mengapa kecuali Yusuf sendiri. Saudaranya sendiri saat itu masih belum tahu. Harinya akan datang ketika Tuhan Yesus Kristus akan membuat dirinya sendiri dikenal oleh saudara-saudaranya, orang-orang Yahudi. Ketika dia datang pertama kali, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Bahkan mereka menyerahkan dia untuk disalibkan. Tetapi ketika dia datang untuk kedua kalinya, dia akan membuat dirinya dikenal oleh umatnya sendiri. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Zakaria 13:6. Kristus akan membuat dirinya sendiri dikenal oleh saudara-saudaranya, dan pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Ini akan menjadi urusan keluarga antara Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya. Episode Yusuf yang datang mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya, memberi dia sedikit petunjuk tentang betapa indahnya hari itu, hari penyataan Kristus. Ini Dr. Hammers ya. Dia seorang pendeta di gereja Tabernakel Baptis. Dia berkata begini, saya telah dan terus mempelajari nubuatan Alkitab selama lebih dari 50 tahun. Alkitab dengan jelas mengajarkan keselamatan semua orang Yahudi di seluruh dunia pada hari yang indah itu. Roma 11 ayat 25-26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Dia katakan rahasia. Sebagaimana dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala
kefasikan daripada Yakub. Ini adalah misteri. Misteri, sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Bahkan kita pun sulit mengerti. Tapi satu saat akan disingkapkan. Ya. Sebagian dari Israel dikatakan telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, termasuk saudara dan saya. Masuk. Masih banyak yang akan masuk. Dan tugas kita adalah menyampaikan kabar baik supaya semakin banyak orang-orang non-Yahudi masuk menerima Yesus. Kemudian Dr. Hamas, dia katakan dia pernah berjumpa dengan seorang pendeta liberal. Dia berkata, karena pendeta itu bilang, itu tidak mungkin. Terus dia menjawab, saya tidak memberitahu Anda apa artinya. Saya baru saja membaca kata-kata itu untuk Anda. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, dia tegaskan. Biarlah kata-kata itu tetap sebagaimana telah tertulis. Seperti Yusuf, Tuhan Yesus akan datang menangis dengan cinta dan haru, merangkul umatnya sendiri, sangat dikasihinya, yaitu orang-orang Yahudi. Dengan jalan demikian, seluruh Israel, ditekankan lagi, akan diselamatkan. Ini adalah firman Tuhan. Ada apa yang tertulis, biarlah itu tertulis. Biarlah saudara membaca dan mengiyakan sendiri. Saudara yang kekasih, saya akan refleksi sedikit. Kita refleksi. Sekarang Yusuf, kita belajar waktu ini Yusuf, prosesnya luar biasa ya. Dia dibenci oleh saudaranya, dikhianati, bahkan rencana mau dibunuh. Kemudian di Mesir, istri Potifar mengkhianati, dan akhirnya dia masuk penjara. Dan dikatakan dia tidak pernah menyalahkan atau mengeluh. Dia jalani itu. Sekarang saya mau tanya, seperti saya katakan tadi, apakah kita Yusuf di zaman ini? Sekarang saya mau tanya, Roh Kudus, kita sudah terima Tuhan, Roh Kudus itu ada di mana sekarang? Dalam hati kita. Kita nyanyi tadi, Yesus terlebih besar. Ya, apakah benar-benar Yesus itu hidup? Karena firman Tuhan berkata kita harus bertumbuh ke arah Dia, menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita harus menjadi serupa dengan Dia, apakah kita mirip-mirip seperti Yusuf? Kita diproses, kita aminkan kalau kita diproses. Ingat, rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidup Yusuf. Rencana keselamatan Allah tidak pernah gagal. Dari Kejadian sampai Wahyu itu luar biasa. Rencana untuk menggagalkan keselamatan Allah tidak pernah gagal. Kalau saudara diselamatkan, berarti rencana Allah tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara. Ya. Coba saudara baca satu ayat saja. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Siapa yang baca? Ini sangat indah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Sebagai penutup ini. Baca keras-keras. Beta lupa kacamata. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Apakah kita hidup? Apakah kita hidup seperti Yesus hidup? Ini pertanyaan yang menantang ya. Perkataan kita
Apa yang kita lakukan untuk orang lain, apa yang kita lakukan dalam pelayanan, kita harus bertanya, murnikah? Apakah kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? Ini pertanyaan saya tanya terus. Kalau saya pelayanan misi, apakah saya lakukan ini untuk Tuhan atau untuk diri saya? Saya terus pertanyaan itu mengiang-iang. Tuhan, ampuni saya kalau saya ada tendensi untuk mencuri kemuliaan-Mu. Jangan Tuhan, saya hanya mau Engkau dimuliakan. Pakailah hidupku. Ya. Jadi kalau kita berkata kita ada di dalam Dia, atau Dia di dalam kita, itu luar biasa. Kalau kita ada di gereja, yang saya katakan bukan gedungnya, di mana saja kita berada, Yesus ada di dalam hidup kita. Itu luar biasa. Orang akan merasakan kehadiran Tuhan. Kita berada di tempat pekerjaan, apakah orang merasakan kehadiran kita? Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Dia lebih besar dari segala-galanya. Biarlah kita menjadi Yusuf di zaman ini, merefleksikan kehidupan Yesus. Ya, ada keserupaan. Kalau kita dianiaya, Yesus juga dianiaya. Ya, dan lain sebagainya. Yang penting endingnya, satu saat luar biasa berjumpa dengan Yesus, dan Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kehidupan Yusuf. Dia mengalami satu proses yang panjang. Dibenci, bahkan ada rencana untuk dibunuh, dijual, dan sampai di Mesir dia dihianati. Dia dimasukkan ke dalam penjara oleh karena fitnah dari istri Potifar. Tapi Tuhan di dalam penjara, Tuhan buka jalan. Dan akhirnya oleh hikmat Tuhan berikan dia untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan Raja mengakui bahwa di dalam diri Yusuf ada roh Allah. Roh Allah yang hidup. Tuhan tolong kami, supaya ini bukan sekedar cerita yang kami mau terima, tetapi satu pengalaman Yusuf akan menjadi pengalaman kami dalam mengikut Yesus. Kami memantulkan, merefleksikan kehidupan Kristus di dunia ini, dimanapun kami berada. Haleluya. Berkati jemaat, berkati satu persatu teman-teman di sini. Biarlah Tuhan nanti kami kembali ke rumah masing-masing, kami ingat bahwa Yesus hidup di dalam hidup kami. Dia akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.